Ya, soalnya saya pindahkan ke sini ya. Ini soal yang H, Z lebih besar sama dengan berapa? Jadi nilai Z-nya yang kita cari. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Nah ini, Z, kalau yang tadi kita diketahui nilai Z-nya, dapat nilai peluangnya. Nah kalau ini justru diketahui nilai peluangnya, dicari nilai Z-nya berapa. Ini yang untuk soal lebih besar sama dengan, yang ini kurang dari sama dengan. Sedangkan kita akan mencari yang ini dulu deh, yang kurang dari sama dengan dulu ya. 0,2344. 0,2344 ini tidak bisa langsung kita cari di tabel, tapi harus kita kurangi dulu dengan 0,5. Itu ya. Ini adalah untuk mencari di tabel. Untuk cari di tabel. Hasil pengurangannya ini jelas minus ya, tapi minusnya tidak kita gunakan, yaitu 0,2655. Seperti itu. Ya, kemudian 0,2655-nya ini yang kita cari di tabel. Ini baru yang kita cari di tabel. 2655, 0,2655. Cara mencarinya kebalikannya. Sebelumnya kita mencari nilai Z-nya, dapat nilai peluangnya. Ini yang di tengah sini kan nilai peluang ya, yang tadi kita cari itu nilai peluang. Ini adalah nilai Z-nya. Ya, yang ada di pinggir tabel. Sekarang, karena soalnya justru peluangnya yang diketahui, maka dan nilai Z-nya yang ditanyakan, maka kita mencari 0,2655-nya itu di sekitar sini. Di sininya. 0,2655. Kita cari 0,26 ini ya. 0,2655. Nah, dia ada di antara ini nih. Ini kan tidak ada yang pas ya. 2655 tidak ada yang pas 2655. Yaitu adanya ini. Antara 2642 sama 2673. Berarti dia ada di sini. Ya. Tinggal kita lihat nilai Z-nya berapa nih yang berlaku. Di baris ini yang berlaku, ini berarti 0,72, kemudian antara 0,72 dan 0,73. Berarti antara 0,72 dan 73 adalah 0,725, atau boleh dijumlahkan. 0,72 ditambah 0,73 dijumlah bagi 2. Atau mau langsung juga tidak masalah ya. 0,72, tengah-tengahnya kan pasti 5 ini ya. Begitu. Jadi kalau nilainya tidak ada di sini, berarti yang mengapitnya itu kita jumlahkan. Tapi bukan ini ya, bukan 0,2642 sama ininya yang dijumlahkan. Tapi ininya nih. 0,72 dijumlah dengan 0,73, kemudian dibagi 2. Nih ya, tadi kita dapatkan 0,72 ditambah 0,73. Nih ya, nilainya ada di antara sini. Dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,725. Dan untuk menentukan apakah nilai Z ini positif atau negatif, kita lihat dari yang ini. Soalnya nih, 0,2344 ini berarti dia kurang dari 0,5 alias sebelah kiri. Ya, jadi tengah-tengahnya itu adalah 0,5. Karena sebelah kiri, maka dia negatif. Seperti itu. Jadi nilai Z yang didapatkan adalah ini, min 0,725. Sekarang untuk yang lebih besar sama dengan. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa kalau yang untuk lebih besar sama dengan itu harus dikerjakannya begini. 1 dikurangi peluang. Ini ya, lebih besar sama dengan. Berarti yang di sininya 1 dikurangi Z kurang dari sama dengan 0,1034. Ini sebenarnya sama saja ya, penulisan luas Z lebih besar sama dengan itu adalah seperti ini. Sama dengan 0,1034. Nah, sama aja penulisannya begini ya, maksud luas dari ini. Ini juga sama. Maksudnya adalah peluang dari Z kurang dari sama dengan sekian, sama dengan 0,2344. Nah, ini ya. Kemudian dikerjakan ke sini. Baik, kita balik lagi ke sini.
Nah, ini berarti bisa, ini kita pindah ruas dari negatif ke sini jadi positif. Peluang Z kurang dari sama dengan, nah ini yang ditanya ya, yang di titik-titik ini. Ini berarti pindah ke sini menjadi minus 1 dikurangi 0,1034. Maka yang mau kita cari adalah, ini 1 dikurangi ini adalah 0,8966. 8966 ini yang nantinya kita cari di tabel. Kita lihat bahwa ini karena lebih dari 0,5 ya, lebih dari 0,5. Tadi kalau yang ini kan kurang dari 0,5 sehingga hasilnya negatif. Karena ini lebih dari 0,5 berarti nanti hasilnya adalah positif. Sekarang untuk mencari di tabel, ini jangan langsung dicari di tabel ya. Jadi harus kita transformasi dulu. Yaitu dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 0,3966. Ini adalah untuk mencari di tabel. Ya, untuk cari di tabel. Nah, 0,3966-nya ini, maaf ya, saya lanjutkan ke sini. Ini yang kita cari di tabel, 0,3966. Kita cari di tabelnya 0,3966. Kita cari yang di tengahnya ya, bukan lagi dari pinggir. 3966. Nah, ini antara yang ini 0, ini 3962 dan 3980. Dia ada di antara 1,26 dan 1,27. Ini kita pindahkan lagi. 1,26 ditambah 1,27 bagi 2 atau sama dengan 1,265. Hasilnya positif ya. Jadi cara melihat positif negatifnya memberikan tanda di sininya, tanda di Z-nya ini ya, hasilnya ini. Itu lihat dari soal yang ininya nih. Ketika tandanya udah kurang dari sama dengan ya. Jadi bukan soal yang ini 0,1034 bukan, tapi ketika tandanya sudah kurang dari sama dengan, yaitu yang ini 0,8966. Kalau lebih dari 0,5 berarti dia hasilnya positif. Kalau kurang dari 0,5 hasilnya negatif. Ini adalah cara membaca tabel Z. Cara membaca tabel tadi akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Contoh 8 misalnya. Nah, ini baru kita menggunakan rumus transformasi ya. Transformasi dari normal menjadi normal baku. Diketahui mu atau rata-rata atau min sama dengan 50 dan standar deviasinya adalah 10. Sigma sama dengan 10. Diminta untuk menghitung peluang dengan variabel acak antara 45 sampai 62. Nah, ini yang ditanyakan. Perhatikan bahwa di sini notasinya masih X alias masih datanya. Nah, ini kita transformasi dulu menjadi normal baku menggunakan rumus yang ini. Nah, ini ya. Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Jadi untuk mencari Z-nya kita gunakan rumus yang ini. Ini rumusnya saya pindahkan ke sini. Kemudian tadi soalnya untuk yang contoh 8. Diketahui mu-nya adalah 50. Dan sigmanya atau standar deviasi sama dengan 10. Diminta untuk mencari nih ya, peluang dari 45 sampai 62. Sebelum kita mengerjakan yang ini kita transformasi dulu ke nilai Z. Ya, jadi kita hitung dulu nih. Jadi yang ini kalau diibaratkan dia sebagai X1, yang ini diibaratkan sebagai X2. Maka nanti kita akan punya Z1 dan Z2. Jadi nilai X-nya kita transformasi. Karena ada dua nilai ya ini. Bisa saja pertanyaannya hanya X kurang dari 62. Ya sudah, berarti tinggal menghitungnya 62 saja.
atau X lebih dari 45, maka kerjakan yang 45 saja. Nah, karena di sini ada 2, ya, jadi kita buat 2 Z-nya. Untuk yang Z1 menggunakan rumus ini, X dikurangi mu dibagi sigma. X-nya berarti yang ini, X1, yaitu 45. Dikurangi mu-nya adalah 50, dibagi sigmanya adalah 10. Ini adalah min 5/10 atau min 0,5. Sedangkan yang ini X-nya menggunakan yang 62. Berarti di sini 62 kurang 50 dibagi sigmanya adalah 10. Berarti 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Berarti ini kita tulis kembali soalnya. Dari peluang X-nya 45 sampai 62, kalau ditransformasi ke nilai Z, maka ini berarti dari min 0,5, maaf, ini sudah bukan lagi X ya, tapi Z, sampai 1,2. Seperti itu. Nah, ini baru dikerjakan dengan cara membaca tabel yang tadi. Alias, ini berarti karena di antara kita mencari peluang Z kurang dari yang besar, yang 1,2, dikurangi peluang Z yang kecil, yaitu min 0,5. Ini udah nggak usah lagi tambah 0,5 kurang 0,5 ya, bisa langsung baca di tabel. 1,2 kalau dibaca di tabel itu adalah 0,8849 dikurangi yang 0,5, cari di tabel, hasilnya adalah 0,3085. Tinggal dibaca lagi sendiri ya di tabel, dicek kembali. Hasilnya adalah 0,5764. 0,5764. Ya, ini hasil jawabannya. Contoh terakhir, ini ya tadi kalau di gambar kurva min 0,5, ini tadi Z yang bawah, ini Z yang atas 1,2, berarti kita mencari peluang di sini. Contoh terakhir yaitu contoh 9, diketahui umur dinamo listrik yang diproduksi menyebar normal atau terdistribusi normal ya, dengan minnya sekian dan simpanan baku sekian. Jika sebuah dinamo diberi garansi 5 tahun, berapa peluang perusahaan akan memperbaiki dinamo sebelum habis masa garansi? Jadi ini bentuknya sudah soal aplikasi ya, studi kasus ya. Jadi ini mengenai garansi pada dinamo listrik. Ya, kita pindahkan ke catatan. Ya, mu-nya 6,4, sigmanya 1,1. Nah, yang ditanyakan berapa peluang perusahaan memperbaiki dinamo dengan garansi ya, kan garansi 5 tahun. Nah, ini sebelum habis masa garansi, yaitu garansi sebelum 5 tahun. Berarti kalau sebelum, ini kita bahasakan dalam notasi matematikanya adalah sebelum 5 tahun, berarti kurang dari 5 tahun. Berarti ini yang ditanya. Ya. Sekarang kita transformasikan dulu ya. Karena ini adalah X-nya, maka kita transformasi menggunakan rumus Z sama dengan X-nya adalah 5, dikurangi mu-nya adalah 6,4 dibagi 1,1. Hasilnya ini adalah min 1,4 dibagi 1,1 sama dengan min 1,27. Nah, kemudian berarti kita mencari di sini Z kurang dari, maaf, saya tulisnya dari soal dulu ya. X kurang dari 5 sama dengan peluang Z yang sudah ditransformasi kurang dari min 1,27. Nah, ini tinggal dicari di tabel. Di tabel hasilnya adalah 0,3980 untuk yang 1,27. Karena negatif berarti kita kurangi 0,5 sama dengan 0,1020. Ini hasilnya ya. Jadi peluang si perusahaan memperbaiki sebelum masa garansi habis, alias dia berarti kan harus ada biaya memperbaiki ya. Kalau memang ada kerusakan, itu ternyata hanya sebesar 10% saja, atau 0,1020 atau 10,20%. Ya, jadi lumayan cukup kecil mungkin ya kemungkinan
peluang dia memperbaiki dinamo yang rusak sebelum masa garansi habis.